wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Finik Batulasana dari kelas KPI 2B Univas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai soal. Yang pertama, yaitu tentang makna kepribadian menurut buku Sosiologi Surjono Soekarto. Kepribadian dipandang sebagai aspek yang penting dalam memahami masyarakat dan hubungan antar individu. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhan, hubungan antara individu-individu di dalamnya memiliki peran penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, konflik antar ras, diskriminasi anak-anak, dan lain-lain. Kepribadian merupakan salah satu elemen yang memengaruhi interaksi sosial dan dinamika masyarakat secara luas. Baiklah, soal yang nomor 2 yaitu tentang apa makna kebudayaan. Menurut buku Antropologi karya Quinte Jananingrat, kebudayaan merupakan pola-pola perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup sistem nilai, norma, keyakinan, tradisi, serta pengetahuan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat tersebut. Quinte Jananingrat menekankan bahwa kebudayaan tidak hanya mencakup aspek material seperti alat, senjata, dan bangunan, tetapi juga aspek non-material seperti bahasa, mitos, adat istiadat, dan kesenian. Nomor 3 yaitu tentang apa makna masyarakat. Menurut buku Sosiologi Profesor Dr. Surjono Soekarto, masyarakat dipandang sebagai keseluruhan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial. Sosiologi sebagai ilmu mempelajari masyarakat dalam keseluruhan dan hubungan antar individu di dalamnya. Surjono Soekarto menekankan bahwa sosiologi memiliki peran penting dalam membantu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemiskinan, konflik antar ras, diskriminasi anak-anak, dan lain-lain. Baik, yang keempat yaitu tentang makna kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian dan kebudayaan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam konteks pengembangan individu. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam kebudayaan tempat individu tersebut tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, kepribadian juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Dalam lingkungan sehari-hari, hubungan antara kepribadian dan kebudayaan dapat terlihat dalam cara seseorang mengekspresikan diri, berkomunikasi, dan berperilaku. Seperti contoh, dalam budaya yang menghargai kerendahan hati dan kepatuhan terhadap otoritas, individu dengan kepribadian yang lebih introvert dan patuh cenderung menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya tersebut. Mereka mungkin cenderung menghindari konflik dan lebih memilih untuk mengikuti aturan yang ada. Di sisi lain, individu dengan kepribadian yang lebih ekstrovert dan individualistik mungkin lebih cenderung untuk mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka dan mengejar kebebasan pribadi. Mereka mungkin lebih mencari cara untuk mempengaruhi budaya di sekitar mereka daripada hanya mengikuti norma yang ada. Dengan demikian, kepribadian dan budaya saling berinteraksi dengan membentuk perilaku individu dalam lingkungan sehari-hari. Yang kelima yaitu tentang makna kepribadian dan masyarakat. Mereka memiliki hubungan yang erat karena kepribadian seseorang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Di sisi lain, individu dengan kepribadian yang unik juga dapat mempengaruhi dinamika dan interaksi dalam masyarakat. Dalam lingkungan sehari-hari, hubungan antara kepribadian dan masyarakat dapat terlihat dalam cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, dengan bagaimana mereka berkontribusi dengan kehidupan sosial. Sebagai contoh, individu dengan kepribadian yang ramah, terbuka, dan suportif cenderung mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain di masyarakat. Mereka mungkin menjadi sosok yang dicari untuk berdiskusi, memberikan dukungan, atau menjadi pemimpin dalam kelompok sosial mungkin. Di sisi lain, individu dengan kepribadian yang lebih tertutup atau konflik cenderung mempengaruhi dinamika masyarakat dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin memilih untuk menjaga jarak dan interaksi sosial, atau bahkan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, kepribadian individu dapat berperan dalam membentuk interaksi sosial dan dinamika masyarakat sehari-hari. Sementara masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu melalui proses sosialisasi dan interaksi dalam lingkungan sosial. Soal yang terakhir yaitu tentang hubungan kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat karena kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identitas dan norma. Kebudayaan mencerminkan identitas suatu masyarakat dan membentuk norma-norma spesial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam suatu masyarakat yang menghargai nilai gotong royong, norma-norma kebersamaan tercermin dalam cara anggota masyarakat bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari seperti membersihkan lingkungan. Yang kedua, yaitu tradisi dan perayaan.
Kebudayaan mempengaruhi tradisi, ritual, dan perayaan yang dijalankan dalam masyarakat. Contohnya perayaan hari raya keagamaan, festival budaya, atau upacara adat yang menjadikan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan memperkuat ikatan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga, yaitu bahasa dan komunikasi. Kebudayaan mempengaruhi bahasa dan cara komunikasi dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan, ungkapan yang diucapkan, dan norma-norma komunikasi tercermin dalam kebudayaan masyarakat dan mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari. Yang keempat, yaitu seni dan budaya. Kebudayaan juga tercermin dalam seni, musik, tarian, dan kerajinan tangan yang dipraktikkan dalam masyarakat. Seni dan budaya menjadi ekspresi identitas dan kreasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemudian kebudayaan dan masyarakat saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk identitas, nilai, norma, tradisi, komunikasi, dan seni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri, wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.